Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah misteri di Gunung Merapi. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Rian _ yang berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi, Pendakian yang Tak Terlupakan. True Story. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Jika teman-teman ingin membaca langsung ceritanya, bisa follow di @wahyurian_. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Cerita ini berawal dari seorang pendaki di tahun 2015 yang bernama Edi. Ia mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia. Yap, Gunung Merapi. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Edi. Oke, gas langsung ke cerita. Kala itu saat sedang libur panjang semester sekolah, aku yang baru saja naik tingkat ke kelas 12 pun ikut menikmati libur panjangku. Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim sahabatku datang. Tes, ayo munggah Merapi sesuk. Ayo naik Merapi besok, ajak Kosim kepadaku. Hah? Edian kowe Sim, ngajak munggah gunung kok dadakan ngene? Piye toh? Karo sapa wae toh? Gila kamu Sim, ngajak mendaki kok dadakan? Sama siapa saja? Tanyaku. Aku karo Ali. Aku sama Ali, jawab si Kosim. Besok aku makan esok-esok yo, menyang Selo, langsung munggah Pasar Bubrah. Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo, langsung naik ke Pasar Bubrah, tambah si Kosim. Pancen edan yen lunga karo kowe iki. Aku sesuk ana gawean saka bapakku. Aku ra iso esuk-esuk. Memang gila kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku nggak bisa kalau pergi pagi-pagi. Ngene wae Ed, kowe kan wis sering munggah tekan perak-perak ngono. Aku karo Ali tak munggah sik nyang Pasar Bubrah. Aku karo Ali ngecamp nang kono. Njok kowe nyusul, piye? Gini aja, kamu kan udah sering mendaki sampai ke mana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Ali ngecamp di situ, nanti kamu nyusul. Gimana? Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan si Kosim. Tapi entah setan apa yang merasukiku saat itu hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan HP jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi, pasti tidak diperbolehkan. Akhirnya setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak ibuku yang masih ngobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal mah faktanya aku mau naik ke Merapi. Pak, Bu, aku meh nang omahe Dika, nang kono ana syukuran. Monggo wengi aku nginep nang omahe. Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku mau nginap di sana, ucapku sambil gemetaran di dalam hati. Adike bar sunatan, Pak. Aku karo cacah liyane diundang kondolan menyang omahe, melekan jarene. Adiknya baru selesai kitanan, Pak. Aku dan teman-teman
Diundang disuruh datang ke rumahnya untuk melekan. Jawabku melekan, ngobrol hingga larut malam. Saat itu aku mengerahkan segenap jiwa ragaku. Segala perkataan manis ku keluarkan berusaha agar diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin sudah aku dapat, aku yang hanya bermodal tas ransel berisian SB dan sedikit makanan pun aku berangkat. Saat berangkat, aku coba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik di dalam hutan. Tepat jam 15.00, aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp ternyata sepi, hanya segelintir orang yang aku dapati. Entah baru mau naik atau turun, aku juga tidak tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai jalan. Baru 15 menit jalan, aku bertemu dengan warga lokal sana yang baru turun dari hutan, namanya Pak Gun. "Arep nang endi le, kok dhewean ngono? Mau kemana mas? Kok sendirian gitu?" tanya Pak Gun. Kulo aja muncak pak. Rencange kulo sampun munggah dhisik ngetosi nang pasar Bubrah. "Aku mau muncak pak. Temanku sudah naik duluan, nunggu di pasar Bubrah," jawabku ke Pak Gun. "Hati-hati yo le. Mengko nek nang dalan ana sing ngajak opo-opo karo kowe aja gelem. Eling wae karo tujuanmu. Mengko nek kowe nemu pasar nang dhuwur, tukokno raketang siji. Hati-hati yo le. Nanti kalau di jalan ada orang yang mengajak kamu jangan turuti. Ingat saja dengan tujuanmu. Dan nanti jika kamu bertemu pasar di atas, tolong dibeli, walaupun hanya satu yang kamu beli." Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk, karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak terjadi hal apapun. "Nggih Pak Gun, kulo bakal hati-hati. Matur suwun nggih Pak." "Iya Pak Gun, aku akan hati-hati. Terima kasih," jawabku kepada Pak Gun. Saat itu jam menunjukkan pukul 17.00 dan aku baru memasuki area hutan. Tepat adzan maghrib, aku tiba di pos 1. Sampai sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi, aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar, sembari minum air. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap malam hari, ditemani lampu senter. Hiburanku di jalan hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Ingin ku ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku ini dan bernyanyi dalam hati sambil sesekali meliak-liuk pinggulku untuk berjoget menikmati alunan lagu. Haha, kayak orang gila sih, joget-joget sendiri. Setengah perjalanan menuju pos 2, masih kulewati seorang diri. Hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak, dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi dia hanya diam. Tampilannya nampak seperti pada pendaki umumnya. Ia membawa daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya dengan jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya. Rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas aku panggilkan," ucapku kepadanya. Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang. Dan ternyata perempuan itu nggak ada di sana. Buset, marah endi cah watuk iku mau.
cepet nemen loh hilangnya. Buset, pergi kemana perempuan tadi? Cepat banget hilangnya, ucapku sendirian saat menyadari kejadian itu. Langkahku percepat sedikit lari. Gak peduli nafasku ngos-ngosan. Lelah hanya aku tahan, karena pikiranku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu, dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat itu aku masih ingat, lagunya Kangen Dewa 19. Dulu aku masih belum kenal siapa itu Firza Besari. Belum tahu lagunya 420. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung sangat banyak di dekatku. Saat aku perhatikan, tak nampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung, hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang tua laki-laki, berpakaian Jawa seperti sedang menunggu di kawasan itu. Dengan ragu-ragu aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati, aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya. Dengan terkejut orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suara pelan tapi terdengar sangat besar. Arep nang dile, saka ngendi asalmu? Meh opo kowe nang kene? Kamu dari mana? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan, aku gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat, menoleh ke arahnya pun aku tidak bisa. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Dengan tetap diam aku terus melangkah pelan-pelan. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. Le, opo kowe ora krungu karo pitakonanku? Brene yo Le. Le, apa kamu gak mendengar pertanyaanku? Kesinilah, ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang. Keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya aku saat itu. Bayangkan saja, aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi, dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit-sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu. Daripada ada hal-hal buruk terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalananku. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Dia kembali memberiku pertanyaan yang sama. Arep nang ngendi Le? Saka ngendi asalmu? Meh opo kowe nang kene? Mau kemana Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Dengan tertatih aku menjawab. Kulo ajeng melampah mendaki dateng Pasar Bubrah Gunung Merapi. Dateng mriku kulo sampun dientosi rencang-rencang kulo saking kuto. Kulo namung ajeng mendaki dateng mriki mboten macem-macem. Aku mau jalan mendaki ke Pasar Bubrah Gunung Merapi. Di sana aku sudah ditunggu teman-temanku. Aku dari kota. Aku hanya ingin mendaki di sini, tidak macam-macam. Jenengan sinten nggih? Anda siapa ya? Jawabku sambil bertanya. Kowe ra perlu ngerti sopo aku. Omahku yo nang kene, Merapi kene. Suara manuk sing mau mbok rungokno, mau kabeh yo bangsaku. Nek kowe macem-macem nang kene, yo kowe entek Le. Kamu tidak perlu siapa aku. Rumahku di sini, di Gunung Merapi sini. Suara burung yang kamu dengarkan tadi, semua itu bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu.
jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang, seakan-akan aku ingin langsung lari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hati sebisaku. Semua doa yang ku bisa kuucapkan dalam hati agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak di sini aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia, tidak ada tanda-tanda seperti setan yang biasa aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. Kowe arep opo saiki le? Arep melu aku nang kene opo nang endi? Kamu mau apa sekarang? Mau ikut aku? Apa mau kemana? Tanya orang tua itu lagi. Kulo ajeng mlampah mawon, nyusul rencang-rencang kulo datang pasar Bubrah. Kulo pamit nggih. Saya mau jalan saja, menyusul teman-temanku di pasar Bubrah. Aku minta izin jalan duluan, jawabku. Kowe oleh lanjut meneh le, nanging ono sarate. Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya, jawab orang tua itu. Spontan aku bertanya, apa syaratnya? Sarate, nek kowe kepingin slamet, kowe ojo noleh memburi sak gurunge tekan watu kae. Kowe ojo ndelok mburi. Syaratnya, kalau kamu pingin selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang, ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapannya itu mengangguk dan hanya mengiyakan. Karena yang aku pikirkan, aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya, aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai perjalanan, punggungku terasa sangat berat, seperti ada yang menahannya. Aku berhenti sebentar memegang bahuku. Terasa tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahu dan punggungku. Aku kembali berjalan, tapi sialnya, malah semakin berat beban di punggungku itu. Edi! Aku mendengar ada suara memanggilku. Suara itu terus memanggil. Suaranya mirip suara Kosim. Tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Kok ia memanggilku dari belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi. Jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak, minimal sampai batu yang dimaksud orang tua tadi. Edi, tolong aku, Ed. Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi aku harus tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud orang tua itu. Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksud oleh orang tua itu. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu itu dan aku melihat ke belakang. Betapa terkejutnya aku. Aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang aku lihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi yang menjadi pembatas antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang aku lewati tadi? Siapa orang tua yang aku temui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika aku dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang itu? Aku terdiam diri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang aku bisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian, ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depan yang aku lihat, hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan, tapi takut melangkah salah.
Yang aku ingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu pukul 21.00. Tanpa kusadari, ternyata HP lawasku itu sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat, walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku berpikir, kalau aku harus bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan terdiam diri di sini. Oh ya, sejak sampai di batu tadi, badanku sudah normal kembali. Punggungku tidak berat lagi. Perlahan aku melangkah, menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau aku harus terus ke atas, karena semakin ke atas vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalan yang aku lewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar, sangat tinggi, dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukan, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak hingga aku menemui jalan setapak. Aku ikuti jalan setapak itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar. Tak henti-hentinya aku bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu jam menunjukkan pukul 22.30. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah. Aku heran, setibanya aku di sini, aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah naik ataupun turun. Aku kembali berjalan. Baru beberapa langkah berjalan, aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkraman tangan yang mencengkram menahan kaki kiriku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat aku lihat, tidak ada apapun di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas, hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah, tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke arah Pasar Bubrah yang sangat-sangat luas. Di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi, kenapa aku tak menemui mereka satupun? Sudahlah. Aku mau mencari tenda Qasim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Sim, Li, sapaku ke mereka. Air kue tekan kene toh? Suwe temen lo. Emang kue munggah jam piro? Akhirnya kamu sampai sini. Lama banget. Emangnya kamu naik jam berapa? Jawab si Qasim. Aku mau mangkat 4:30 seko base camp. Aku berangkat jam 4:30 dari base camp. Jawabku ke Qasim. Lah kok suwi temen toh tekanmu? Iki wis jam 12 lewat loh Ed. Kowe nang ndi wae ket mau kuwi? Lah kok lama banget sampainya? Ini sudah jam 12 lebih. Kamu kemana saja? Jawab Ali sembari bertanya. Alah wis aku kesel, aku pengen leren loh. Jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Qasim dan Ali tidak terus menanyaiku. Qasim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya tanpa jeda. Kowe jane nang opo to Ed? Kamu sebenarnya kenapa Ed? Tanya si Qasim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab. Sesuk wae nang ngisor aku ceritone lah.
Besok saja di bawah aku ceritakan. Qasim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita, karena rencana akan naik ke puncak kalau ada bebarengan dari pendaki lain, jam menunjukkan hampir pukul 1.30 pagi dan kami baru mulai tidur. Saat tidur, aku tidur di tengah, sementara Ali dan Qasim di pojok kanan kiri dalam tenda. Tangi, kowe krungu gak wit mau? Bangun, kamu dengar gak dari tadi? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ono opo to Lili? Gak pengertian blas, koncone awake kesel kok. Ada apa Lili? Gak pengertian sama sekali, temannya sedang kelelahan, ucapku ke Ali sebal. Ali bercerita, jika sedari tadi ia mendengar suara banyak orang berjalan di sekitar tenda kami. Krungu opo? Aku gak ngerti. Aku wit mau turu, ra krungu opo-opo. Dengar apaan? Aku tidak tahu. Sejak tadi aku tidur tidak dengar apa-apa, jawabku, karena memang tidak mendengar suara apa-apa. Wes Toli paling kowe ngelindur, turu meneh. Sudah Toli, mungkin kamu ngelindur. Tidur lagi aja sana, jawabku sambil kembali memejamkan mata lagi. Karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Baru saja merem, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Lah, Kai Ed, krungu ora kowe? Itu Ed, kamu dengar nggak? Tanya si Ali. Ali juga membangunkan Qasim saat itu. Qasim yang baru bangun ikut mendengar dan tanya tentang suara yang didengarnya. Suara apa Kai? Suara apa itu? Tanya si Qasim. Wes meneng. Sudah diam saja, jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya suara itu hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda delman dengan suara gantungan kerincingannya yang khas bebarengan dengan itu. Tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangat jelas kami bertiga dengarkan dalam tenda. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap. Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun saat awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi, jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu dagangan di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Qasim. Qasim, pas aku munggah mau, aku ketemu karo wong tuwa, jenenge Pak Gun. Aku digawe pesen, nek awake dhewe ketemu pasar nang dhuwur, awake dhewe kon kudu tuku. Ora ketang siji kuwi lho, barang saka pasar kuwi. Sim, waktu aku naik tadi, aku ketemu dengan orang tua, namanya Pak Gun. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas nanti, kita harus beli barang di pasar itu, ucapku kepada mereka berdua. Edan kowe Ed, awake dhewe kuwi ra ngerti ana bab apa nang jaba. Kok kowe malah ngajak sing aneh-aneh kuwi piye toh? Gila kamu Ed. Kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kok kamu malah ngajak aneh-aneh? Jawab si Qasim. Lah piye to Sim? Aku digawe pesen saka Pak Gun kok kaya ngono kuwi. Lah gimana Sim? Aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu, jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol, tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tidak cukup di situ, tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda yang meraba tangan, yang entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian.
Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mau aku? Gak wani aku? Tidak, aku gak berani, jawab si Kosim. Ngene lho Sim, Li, awake dhewe ndonga wae. Insyaallah ora bakal ono apa-apa. Iki nek awake dhewe ora metu, kayane bakal teko terus sih. Entuk gangguan kaya ngene seteruse. Gini loh Sim, kita berdoa insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ini kalau kita tidak keluar, sepertinya akan terus diganggu, ucapku dengan menjelaskan. Percaya karo aku entuk pesen kaya ngono yo saka Pak Gun. Firasatku aku kudu ngelakoni pituture Pak Gun ben ora ono apa-apa. Percayalah denganku, aku dapat pesan seperti itu dari Pak Gun. Firasatku, aku harus melakukan dari apa yang dipesankan oleh Pak Gun agar tidak terjadi apa-apa. Tambahku kepada Ali dan Kosim. Ali dan Kosim hanya diam mendengar ucapanku itu. Ya wes, tapi kue seiyo sing nang ngarep. Ya udah, tapi kamu duluan yang di depan, ucap si Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami dibuka. Kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Sembribit angin kurasakan di malam entah pagi yang mencekam ini. Aku lihat jam menunjukkan pukul jam 3.20. Artinya baru 1 jam yang lalu kami tidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Iki aku orang ngimpi. Iki panggonan opo yo? Kok ono pasar nang dhuwur gunung ini? Ini aku tidak bermimpi. Ini tempat apa? Kok ada pasar di atas gunung seperti ini? Tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan matanya. Aku hanya diam dan tidak menjawab. Saat aku melihat Kosim, ia nampak sekali ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya tidak nalar jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri di dalam hati. Apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini dan di tengah malam bolong seperti ini? Sudahlah. Aku harus fokus menjalani pesan Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi. Aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini aku memperhatikan barang apa yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal, selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga seorang nenek-nenek. Di sana menjual daging segar. Saat aku lihat seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki seperti tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan beli daging tangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan ku hampiri dan ku beli. Di ujung pasar, aku melihat lapak menjual sembako. Aku memutuskan ke sana. Ayo ikut aku, ucapku kepada Ali dan Kosim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, Kang Maha Agung, lindungi kami semua. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar itu. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lagi lebih dekat orang-orang di sana. Wajahnya mereka pucat, seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui di atas pos 1. Ali dan Kosim masih mengikuti di belakangku. Akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju di situ, yang jualan anak laki-laki. Jika ku perkirakan berusia 12 tahun. Tumbas nopo mas? Beli apa mas?
Tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa ku beli. Di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat aku memutuskan mie instan yang akan ku beli. "Niki pinten, Dek?" "Ini berapa, Dek?" tanyaku sambil menunjuk mie instan. "Niku 3.000, Mas," jawabnya lagi. "Kulo tumbas kalih nggih, Dek." "Aku beli 2 ya, Dek," jawabku. Saat hendak bayar, aku lupa kalau uangku di dalam tas yang ada di tenda. "Heh, kowe ono sing nggawa duit 6.000 gak? Kalian ada yang bawa uang 6.000 enggak?" tanyaku ke Ali dan Kosim. Syukurlah Ali membawa uang dan langsung aku serahkan ke adik penjual itu. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin, dan saat aku melihat tangannya, lebam seperti bekas luka. "Matur suwun, Mas." "Terima kasih, Mas," ucap adik itu. Lagi-lagi dia mengucapkannya dengan wajah seram itu. "Sami-sami, Dek." "Sama-sama," jawabku. Aku sudah membeli barang dari pasar ini, dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda. Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda. Kami bertiga terkejut banyak orang-orang di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. "Piye iki nasibe dhewe? Gimana ini nasib kita?" tanya si Ali dengan ketakutan. "Ndongamu kabeh, ojo ngasih pedot. Wes ayo mlaku wae. Awaken dhewe nunduk amit-amit. Doa kalian jangan putus. Sudah ayo jalan saja. Kita nunduk aja. Nunduk amit-amit. Tata krama orang Jawa jika berjalan di depan orang tua atau di depan orang yang kita hormati." Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Kosim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh kanan kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain, yang entah alam apa. Saat hampir sampai di tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Tak henti-hentinya aku melantunkan doa yang kubisa di dalam hati. Saat tiba di depan tenda, Ali dan Kosim mendahuluiku masuk ke dalam tenda. "Oh, bocah bajingan," ucapku kepada mereka berdua. Perlahan aku masuk ke dalam tenda agar lekas lepas dari situasi ini. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Aku mendengar Kosim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat tadi di luar tenda. Mie instan yang kubeli barusan, aku simpan di dalam tas dan kuberi tanda agar tidak tertukar saat akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4.00. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih terdengar kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan adzan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian hilang. Kami bersyukur saat keadaan kami kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap sholat sama-sama di dalam tenda. Setelah sholat, kami berusaha tidur lagi. Dalam tidurku, aku bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai jubah putih. Di situ ia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Jam 8.00 aku bangun. Aku lihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Kosim
sedang masak di depan tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. "Samit gak?" tanya Kosim. "Wes ra usah, midun ayo." "Gak usah, turun saja," ajakku. "Ayo medun ayo Sim." "Ayo turun saja Sim," jawab Ali juga minta langsung turun. "Ya wes, medun wae. Firasatku yo gak enak iki." "Ya udah, turun saja. Firasatku juga tidak enak," ucap si Kosim. Aku lega saat Ali dan Kosim satu suara denganku untuk langsung turun gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, masak mie instan dan sosis pagi itu. "Mie sing dek mau tuku kae piye Ed? Mie yang tadi beli gimana Ed?" tanya si Ali menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. "Gak usah dimasak, gak gawa midun wae. Aku wedi nek ono apa-apa nek awake dhewe mangan mie kuwi malah." "Gak usah dimasak, aku bawa turun saja. Aku takut kalau ada apa-apa jika memakannya," jawabku. Selesai makan, kami langsung packing bersiap turun. Aku lihat beberapa pendaki summit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam? Sebelum turun gunung, kami bertiga berdoa bersama. Saat turun, aku paling depan, sementara Kosim di paling belakang dan Ali di tengah. Kami turun dengan sangat berhati-hati. Setelah banyak hal-hal terjadi menimpa kami, semuanya kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, sejak aku yang disesatkan hingga kejadian pasar semalam, aku menjadi peka dengan keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1, kami disambut dengan bau busuk, hingga Kosim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. "Mambu apa iki?" "Bau apa ini?" tanya si Ali. Aku mencoba cek keadaan sekitar. Ternyata ada setan berkuncung yang berdiri di antara semak-semak siang bolong seperti ini. Ngati-hati, delokon gae. Ono pocong ngadeg nang kono. Pantes ae mambu ngene. Hati-hati, itu ada pocong berdiri di sana. Pantas saja bau begini, ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak itu. Wajahnya hitam, gosong. Ada nanah mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali, ada setan siang-siang seperti ini. Oh iya lupa, aku turun gunung jam 10. Saat turun kami hanya menemui 2 rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan beristirahat. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami tiba di bawah kurang lebih pukul 14.00. Aku langsung mandi membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dengan Kosim. Aku lihat Kosim duduk di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat aku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. Sim, kowe ning opo toh? Sim, kamu kenapa? Tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. Aku diparani cah cilik sing nang pasar mau kae, Ed. Aku tidak dolan rono meneh. Aku didatangi anak kecil yang ada di pasar tadi. Aku diajak main ke sana lagi, jawab si Kosim. Aku terkejut dengan jawaban si Kosim itu. Saat itu juga, aku ajak Kosim ke dalam lagi. Aku minta Ali dan Kosim segera berkemas dan pulang ke rumah. Rencanaku seharusnya aku ingin makan dulu di base camp pun sebelum pulang putus mengingat kondisi Kosim barusan. Singkat cerita, kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Esok paginya, badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas. Aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim
Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas, demam tinggi. Mungkin kalau orang Jawa bilang, itu sawanen. Yang ku tahu sawanen adalah reaksi tubuh setelah ketemu hal-hal gaib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran selain menggunakan obat, agar setelah ini kami perbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kembali lekas sehat. Beberapa hari setelahnya, kami bertiga kembali sehat dan aktivitas seperti biasanya. Pesan yang bisa menulis adalah selain fisik, mental adalah hal utama dalam mendaki. Sekuat apapun fisikmu, jika mendaki tidak disertai dengan mental, kalian tidak akan tahu apa yang akan dilakukan jika menemui hal-hal di luar nalar. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang utama. Beribadah dimanapun kita berada sudah menjadi kewajiban, dan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Saat di gunung, jangan lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalai dalam ibadah, dan jangan berhenti dalam berdoa. Jika semua itu sudah kita genggam, insya Allah kita akan dilindungi dimanapun kita berada. Aku yang sebelumnya belum pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini, hanya bisa menjadikan ini semua pelajaran, agar aku bisa semakin dekat dengan Sang Kuasa. Ingat, setinggi apapun kita berdiri, kita harus tetap bersifat rendah tanah. Cerita ini pun tamat sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa follow Twitternya, dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Edi. Pendakian ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Jika ada kesempatan lagi, aku ingin kembali mendaki ke Gunung Merapi. Mari sejenak mendoakan agar Gunung Merapi lekas membaik dari status waspada. Amin. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.